Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Binti Masrurah, guru di SDN Rejosari 2 Kabupaten Madiun. Video kali ini adalah tayangan aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 SDN Rejosari 2 Kabupaten Madiun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada PPL PPG IAIN Kediri Batch 2 tahun 2024. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pembimbing PPL, Ibu Dr. Nur Hidayah MSI beserta Guru Pamong Ibu Nurin Nafiati SPDI. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Rejosari 2 Bapak Hartoyo SPD beserta segenap guru SDN Rejosari 2 yang telah berkolaborasi bersama di kegiatan P5 SDN Rejosari 2 Kabupaten Madiun. Di tengah hamparan hijau persawahan dan udara sejuk khas pedesaan, berdirilah sebuah sekolah yang menjadi tumpuan harapan dan masa depan generasi muda. Selamat datang di SDN Rejosari 2, sebuah tempat belajar yang penuh semangat dan cita-cita. Terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sekolah ini bukan hanya bangunan, tetapi juga rumah bagi mimpi-mimpi besar, di mana anak-anak diajak untuk mengenal dunia dengan cinta, pengetahuan, dan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan karakter mereka. SDN Rejosari 2 berada di Desa Rejosari, sebuah desa yang tenang dan asri, dikelilingi oleh keindahan alam yang menginspirasi bagi setiap langkah kecil menuju ilmu pengetahuan. SDN Rejosari 2 juga aktif dalam berbagai program pendidikan, termasuk implementasi kurikulum merdeka dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk mengembangkan kreativitas, kepedulian sosial, dan kebanggaan terhadap budaya bangsa. Setiap langkah kecil yang diambil bersama hari ini adalah pijakan menuju masa depan yang gemilang. Disinilah tempat di mana komitmen dan kerjasama antara sekolah dan orang tua menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Hari ini, hari Sabtu tanggal 20 September 2024, sekolah kita mengadakan musyawarah penting bersama Dewan Guru untuk mendiskusikan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, sebuah upaya yang merancang untuk memberikan pengalaman belajar bermakna yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Yang kemudian dilanjut musyawarah bersama wali murid pada hari Sabtu tanggal 27 September 2024 yang membahas proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi bagian dari kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kepekaan sosial siswa. Kegiatan P5 di sekolah kita mengangkat tema keindahan alam Nusantara dengan topik pesona Indonesiaku. Fokus dari proyek ini adalah seni batik Jumputan, sebuah warisan budaya yang mengajarkan kreativitas dan cinta terhadap alam. Musyawarah ini bertujuan untuk menyatukan visi antara pihak sekolah dengan orang tua dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini. Dewan Guru akan memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan, sementara masukan dari Bapak Ibu Wali Murid akan menjadi bahan diskusi untuk menyempurnakan program ini. Guru memulai dengan memberikan pengantar tema keindahan alam Nusantara menggunakan media visual seperti video pendek, foto, atau cerita interaktif yang menunjukkan keindahan flora dan fauna khas Indonesia. Mengaitkan tema ini dengan seni batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dengan menekankan pada batik Jumputan. Indonesia, sebuah negeri dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, di mana setiap sudutnya menyimpan keindahan yang mampu membuat siapa saja terpana. Dari hijau pepohonan di pegunungan, birunya laut yang membentang luas, hingga keanekaragaman flora dan fauna yang memenuhi tanah air kita. Dalam video ini kita akan melangkah ke sebuah perjalanan yang mengeksplorasi
dan merayakan keindahan tersebut melalui seni dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yakni batik jumputan. Batik jumputan sebuah warisan budaya yang menyimpan keindahan dan keunikan. Setiap motif yang tercipta bukan sekedar hiasan, melainkan hasil perpaduan antara kreativitas, ketekunan, dan kearifan lokal. Dalam proses pembuatannya terkandung pelajaran mendalam tentang seni, kesabaran, dan cinta terhadap alam. Disinilah perjalanan dimulai, tahap demi tahap menjadi jembatan untuk menciptakan karya seni penuh makna. Proses ini diawali dengan rancangan pola, di mana ide dan imajinasi dituangkan ke dalam bentuk garis dan titik. Dibimbing oleh tangan-tangan ahli, siswa belajar memahami bahwa setiap lekukan pola memiliki cerita tersendiri. Saat kain polos bertransformasi menjadi kanvas hidup yang penuh makna, teknik pengikatan menjadi langkah awal yang menentukan, di mana kreativitas dan ketelitian terpadu. Dengan tangan telaten, siswa mulai melipat, menggulung, dan mengikat kain dengan tali atau karet. Setiap simpul yang dibuat bukan sekedar teknik, melainkan perwujudan imajinasi mereka yang perlahan mulai berbicara dalam bentuk pola. Dalam setiap tarikan tali yang kencang tersimpan rahasia keindahan yang akan terbuka di akhir proses. Pola-pola yang dihasilkan pun bervariasi, mulai dari titik kecil yang sederhana hingga bentuk melingkar yang kompleks, mencerminkan karakter dan ekspresi dari setiap pembuatannya. Di balik proses ini, siswa juga belajar filosofi tentang kesabaran, bahwa keindahan membutuhkan waktu dan usaha. Setiap simpul adalah cerminan tekad, setiap pola adalah simbol dari cerita yang ingin disampaikan. Rahasia keindahan itu masih tersembunyi, menunggu saatnya untuk diungkap dalam proses berikutnya. Tahap selanjutnya, langkah pewarnaan, adalah inti dari proses batik jumputan, di mana keindahan mulai terungkap perlahan. Di tahap ini, kain polos yang telah diikat dengan hati-hati bertemu dengan warna-warna alami yang diambil dari alam. Pewarnaan bukan sekedar proses teknis, melainkan seni yang memadukan rasa, kehati-hatian, dan kepekaan terhadap detail. Saat warna mulai meresap, pola yang tersembunyi di balik simpul-simpul kain tetap menjadi misteri. Siswa diajak untuk menanti dengan sabar, karena hasil akhir akan baru terlihat setelah semua langkah selesai. Pewarnaan bukan hanya memberi warna pada kain, tetapi juga membawa kehidupan pada pola-pola yang telah dirancang. Setiap tetesan warna yang jatuh adalah bagian dari cerita yang ingin disampaikan oleh kain tersebut. Disinilah alam dan seni bersatu. Pewarnaan kain bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal penghormatan terhadap proses dan bahan yang digunakan. Dari alam untuk seni, dari seni untuk budaya, setiap warna yang melekat adalah wujud rasa syukur dan cinta terhadap warisan tradisi yang kaya. Disinilah momen keindahan perlahan terungkap. Kain yang baru saja melalui proses pencelupan kini tergantung, membiarkan waktu dan cahaya bekerja sama untuk menyempurnakan karya. Warna-warna cerah yang memancar dari serat kain mulai menghidupkan pola yang sebelumnya tersembunyi di balik simpul-simpul. Setelah melalui perjalanan panjang penuh warna, kini tiba saatnya tahap refleksi. Siswa diajak untuk melihat kembali apa yang telah mereka capai, mengenali setiap langkah, dan memahami nilai dari pengalaman pembuatan batik jumputan ini. Mengenai pengalaman apa yang kamu dapat dalam pembuatan batik jumputan ini? Lalu, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam membuat batik jumputan ini? Alhamdulillah, selesai sudah kegiatan P5 di SDN Rejosari 2, Kabupaten Madiun. Dan inilah saatnya kita mendukung karya anak bangsa. Dengan memiliki batik jumputan ini, Anda tidak hanya mendapatkan sebuah produk seni, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi dan memberdayakan generasi muda. Setiap pembelian adalah langkah untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tetap hidup dan berkembang.
Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.